Ya, iya. Melanjutkan video yang pertama, ini video yang kedua, pembahasan tentang analisis, ya, cara menafsirkan ayat-ayat yang memiliki kandungan nilai-nilai pendidikan, ya. Itu nanti saya bagi menjadi beberapa kajian, ya. Format makalahnya nanti seperti ini. Pendahuluan pembahasan. Dalam pembahasan nanti ada beberapa kajian, ya. Yang pertama kaksikon akuatik. Ini diperlukan karena ayat Al-Quran yang kita akan bedah nilai-nilai kandungan pendidikannya itu menggunakan bahasa Arab. Maka untuk alat membedahnya tak lain adalah kita menggunakan alat linguistik, ya, atau leksikonnya. Di antara linguistik itu ilmu yang akan jenengan gunakan nanti bisa menggunakan ilmu aswat, ilmu sautiyah atau fonologi. Ya, dari suara tersebut a, i, u, babi, bu, dan lain sebagainya. Kemudian rangkaian sebuah huruf itu nanti akan membentuk yang namanya kata. Kata tersebut nanti mengalami perubahan baik dari afiksasi, ya, infik, prefik, atau sufik. Nantinya juga akan mengalami perubahan makna, di mana nanti akan dijelaskan atau dikaji dalam ilmu sorof atau ilmu morfologi, ya. Boleh dengan pakai pendekatan sorof atau susunan kata dengan kata lain yang nanti akan melahirkan sebuah kalimat yang akan dibahas oleh ilmu sintaksis atau ilmu nahwu. Ya, monggo. Boleh pakai sorof, nahwu, atau dengan keindahan bahasanya. Dalam arti uslub yang tadi sudah terangkai, nanti biasanya mempunyai keindahan dari segi surface structure atau deep structure-nya. Ya, nanti dari situ jenengan bisa mengkajinya dari stilistikanya atau ilmu balaghah. Di antaranya ada ilmu ma'ani, ilmu badik, dan ilmu bayan. Makanya dari sini kajian leksikon atau linguistik adalah kajian untuk prosedur keputusan kata gramatikal bahasa Arab. Itu jenengan boleh milih, ya. Kalau di sini contohnya, ya, yang digunakan itu menggunakan analisis leksikon mufrodat seperti kata al-khamru, ya kan. Terus kata al-maisiru, ya, artinya kemudian karena judi merupakan upaya ini dan lain sebagainya. Ini menggunakan kata leksikon. Tapi jangan tidak harus langsung menggunakan analisis makna, tapi bisa menggunakan analisis kata seperti tadi, baik melalui sorof, nahwu, atau balaghah. Ya, kalau menggunakan analisis makna berarti dua, kalau tidak semantik atau pragmatik pendekatannya di situ. Kemudian untuk kajian yang kedua adalah kajian konfirmatif, yaitu mengkonfirmasikan makna Al-Quran dengan petunjuk-petunjuk hadis sebagai sumber ajaran. Nah, ini saya gunakan untuk apa? Untuk menguatkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, apakah ditemukan di dalam As-Sunnah. Ini juga saya berikan contoh, ini beda. Kalau ini kan tafsir ahkami, ya. Ya, misalnya ini kan tadi tentang diharamkannya khamr dan judi, ya. Berarti kira-kira ayatnya tersebut yang terkandung dalam hadis apa? Nah, itu jangan cari di sini. Oh, hadisnya kullu mu'sirin khamrun, ya. Ma'askara kasiratin faqali lahu haramun, ini beberapa hadisnya. Nah, nanti jenengan kira-kira mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki nilai-nilai kandungan pendidikan apa, ya. Terus nanti nyoba dicari hadisnya kira-kira yang sesuai dengan substansinya itu apa nih, ya. Itu nyoba nanti dicari. Berarti jenengan mencari hadis yang berkaitan dengan ayat yang masing-masing jenengan akan dapatkan. Ya. Itu nanti jenengan cari sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berarti makalah jenengan semakin bagus atau nilainya baik. Kemudian analisis realitas historis atau asbabun nuzulnya. Ya, tahap ini digunakan karena kalau kita tidak bisa mengetahui asbabun nuzul, kita tidak bisa mengetahui praksis kejadian yang sebenarnya. Maka oleh karenanya yang nanti jenengan di sini mendapatkan beberapa ayat dalam sebuah surat, coba dicari asbabun nuzulnya. Misalnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu asbabun nuzulnya apa? Ali Imran asbabun nuzulnya apa? Al-Ankabut bagaimana? Al-Alaq di sini nanti secara konfirmatif kira-kira ada enggak sih hadis yang
menjelaskan atau menguatkan ayat tersebut. Ali Imran juga demikian, ya. Terus kemudian analisis ragam bahasa. Berarti ini adalah qiraah sab'ah atau qiraah asyroh. Monggo mawon. Oke, contohnya kalau di sini seperti ini ya. Nah, seperti lafadz kul fihima ismun kabir itu menurut jumhur bisa dibaca kabir, bisa dibaca kasir menurut Hamzah sama Al-Kisai. Itu menurut tadi Al-Baqarah ayat 119. Ya, kalau jenengan nanti kalau mendapatkan surat Al-Alaq kira-kira ada enggak ya? Atau mendapatkan Ali Imran Al-Ankabut kira-kira ada tidak qiraah sab'ahnya di situ. Berarti saya meminta jenengan nanti untuk mencari dari beberapa kitab atau referensi yang Anda gunakan. Kemudian yang paling penting yang tema dipakai adalah analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan. Yaitu menangkap makna universal yang tercangkup dalam maaf ini bukan hadis ya, dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an merupakan inti dan esensi dari sebuah ayat Al-Qur'an tadi. Ini yang harus jenengan cari. Ya. Kalau di sini contohnya seperti ini ya. Contoh misalnya ayat Al-Qur'an Ali Imran ayat 190 itu. Aspek kandungannya apa? Nah, ini kalau di sini Masnya ini menggunakan narasi, tapi yang saya inginkan tadi poin-poinnya saja, tidak usah menggunakan narasi. Ini Mas Jumanto angkatan 2014 ya. Yang saya inginkan nanti jenengan bisa menguraikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut secara singkat, tidak seperti ini. Ya. Nah, kalau nanti penjelasannya jenengan melalui PPT dan yang divideokan itu boleh jenengan nanti jabarkan lebih luas lagi. Tapi untuk makalahnya nanti cukup poin-poinnya saja. Ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah kritik praksis atau hikmahnya. Ya, dari yang nilai kandungan tersebut kira-kira yang bisa digunakan untuk praksis sekarang itu bagaimana. Nah, ini tugas yang akan diberikan secara per minggu. Jadi untuk yang pertama ini kita orientasi mata kuliah dengan perkenalan apa itu tafsir Tarbawi, dan mulai besok minggu depan kita akan disajikan ya oleh 3 makalah ya. Makalah keutamaan belajar di sini ayat Al-Alaq, Ali Imran dan Al-Ankabut yang akan disampaikan oleh berapa ini? 4 mahasiswa. Masing-masing bagaimana, Pak? Ya monggo kalau mau dibikin satu-satu monggo atau mungkin dibuat semuanya nggih. Monggo. Jadi saya minta untuk kerja secara kelompok menjelaskan tentang masing-masing ayat tersebut dari segi leksikon, konfirmatif, realitas historis, analisis ragam bahasa, generalisasi, dan lain sebagainya. Jadi minggu depan kita akan disajikan 3 makalah yang akan disampaikan oleh keempat mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Untuk yang kurang jelas, tanya jawab bisa langsung nanti via WhatsApp ya, kalau mau bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.